Halo, balik lagi ya di Sans Barber, dimana gue kali ini potong rambut lagi atau tutorial ya. Kali ini gue mau bikin high fade atau potongan dengan ketipisan tinggi. Langsung ke intinya aja, di mana di tahap ini adalah gue membuat guideline dengan menggunakan trimmer, di mana guideline itu gue bikin di tengah rambut bagian samping. Lalu gue lanjut dengan memotong bagian rambut bawah yang tadi setelah gua bikin guideline. Di sini gue cepetin dikit ya, biar langsung kepada intinya. Intinya gue di bagian ini gue potong semua bagian bawahnya, karena nanti bagian bawahnya mau gue bener potong-potong sampai habis atau bener-bener tipis, nggak menyiksakan rambut sama sekali ya. Dimana potongan high fade memang dimana potongannya itu bagian bawahnya habis banget, dan untuk memotong bagian bawahnya yang sampai habis banget itu gue menggunakan shaver, bisa juga menggunakan silet, tapi di sini gue pakai shaver ya, karena gue juga gue kalau nyukur juga jarang banget atau nggak pernah malah pakai silet buat mengurangi resiko gunting ya. Dimana kalau pakai silet kan pasti sekali dua kali pakai silet, si siletnya itu harus ganti ya, atau benar-benar steril, karena kalau nggak diganti nanti perih. Potongan kali ini gue share ya, siapa tahu bisa buat jadiin referensi teman-teman yang sedang mencari model potongan rambut, atau buat teman-teman yang sedang belajar potong rambut. Di sini gue nggak bermaksud untuk menggurui ya, cuman untuk berbagi, karena kalau memang mau bener-bener belajar yang bener-bener profesional banget lah, banyak ya di sana yang cukurannya lebih bagus daripada gua. Di sini gue cuman ya dokumentasi, gue share di sini, siapa tahu bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari model potongan rambut gitu ya, atau buat gambaran buat teman-teman yang potongan high fade gimana sih, bagian sampingnya gimana gitu. Jadi bisa buat referensi ya. Terus di bagian video gue lanjut pakai clipper doang. Setelah tadi gue pakai shaver, di sini gue pakai clipper tapi dengan posisi tuas atau levernya itu open ya, atau terbuka. Terus gue lanjut lagi dengan posisi tuas atau levernya gue bikin half atau setengah, dimana setelah gue tadi pakai tuas levernya itu open, terus gue lanjut dengan posisi tuasnya itu half ya, atau setengah ya, dengan jarak sekitar 1 mili sampai 2 mili dari garis yang gue buat menggunakan clipper dengan posisi tuasnya itu open. Tapi kali ini gue bikin half untuk menyambungkan bagian bawahnya, dan nanti untuk menyambungkannya lagi bagian bawah banget itu gue menggunakan levernya itu close atau tertutup. Jadi seperkian milimeter itu gradasinya atau potongannya itu benar-benar berundak-undak atau akan menciptakan gradasi ya, menurut gue sih, buat detailingnya. Dan pada setiap tahapan gue potong itu menggunakan tuas yang sama ya, dimana diawali dengan tuas terbuka, lalu half, dan lalu juga close atau tutup. Di penggunaan guard atau sepatu clipper yang berbeda-beda. Kayak kali ini kan gue tadi pakai maksudnya itu nggak pakai guard sama sekali ya. Diawali dengan tuas open, half, dan close. Dan di guard kali ini gue menggunakan guard 0,5 atau setengah, tapi diawali dengan tuas atau levernya itu open ya, kayak awal lagi tadi, dimana tadi gue nggak pakai guard tapi dengan tuas open, half, dan close. Di maksudnya di guard yang 0,5 gue juga tetap menggunakan tuas yang sama, dimana diawali dengan tuas open, half, dan close. Di sini gue menggunakan sepatu 0,5. Terus di tahap ini gue posisi levernya itu half atau setengah, dan nanti disusul dengan posisi tuasnya itu close untuk menyambungkan dengan guard
guard yang di bawahnya, atau di tahap kali ini itu di tahap untuk menyambungkan no guard. Jadi bisa dilihat gambarannya itu, ini kan sepatu 0,5 ya, sepatu 0,5, dan di tahap ini adalah tahap levernya itu close, dan di tahap ini adalah titik terpendek menggunakan sepatu 0,5, tetapi untuk menyambungkan dengan no guard atau cuman pakai clipper doang tadi, berguna untuk menyambungkan clipper open. Jadi bisa dibayangkan sepatu 0,5 posisinya close berguna untuk menyambungkan dengan no guard tapi dengan levernya itu open. Dan begitu juga seterusnya ya, guard nomor 1, nomor 1,5 berguna untuk posisi levernya itu menyambungkan antara guard 1 dengan guard lainnya, dibarengi dengan posisi tuasnya open, half, dan close ya. Dan semoga ini juga bisa buat gambaran temen-temen ya yang sedang mencari model potongan rambut. Kayak potongan rambut high fade itu kan mungkin buat yang beberapa orang awam itu masih kayak asing di telinga ya. High fade gimana sih? Terus mid fade gimana sih? Low fade gimana sih? Mungkin nanti di video selanjutnya gue bakalan ada video-video yang lainnya yang menampilkan mid fade, high fade, dan low fade. Tapi kayaknya di video gue yang sebelumnya ada tuh gue bikin mid fade, jadi bisa jadiin perbandingan buat teman-teman ya, buat gambaran high fade dan mid fade. Kenapa gue bilang tadi bilang high fade, mid fade, dan low fade? Karena menurut gue itu ini keresahan gue pribadi ya sebagai tukang cukur, dimana kadang gue memotong rambut customer, dan ketika gue tanya mau potong gimana, customernya pun bingung dengan model cukuran yang dia mau, atau dibilang simpelnya itu dia pengen cukur gini kayak gitu, tapi nggak tahu nama potongannya apa. Dan disinilah gue bikin video kayak gini, siapa tahu bisa membantu buat teman-teman yang mau cukur. Jadi tuh tahu dia itu pengen potong gini, dan dia tahu juga nama potongannya apa. Dan gue juga sebagai tukang cukur membantu juga jadinya ya, membantu banget malah menurut gue. Jadi kalau seandainya ada customer datang, gue bilang cukur gimana, high fade. Jadi gue di dalam otak gue tuh high fade gini, ya udah langsung gue gas. Atau lebih simpelnya lagi, gue sebagai tukang cukur harus bisa menerjemahkan isi kepala customer yang kadang bilangnya rapiin aja, terus potong dikit aja. Padahal kan di sini rapiin aja dan potong dikit aja itu kan artinya luas banget ya. Disemprot doang, terus disisir aja udah menurut gue udah rapi gitu ya, tanpa dipotong gitulah ya kasarnya. Jadi di sini gue share video ini sebagai bentuk terjemahan gue kepada kalian yang mau cukur. Kalau potongan gue sekali lagi gue nggak mengguru ya, gue di sini agar membantu gue sebagai tukang cukur, dan semoga membantu juga buat teman-teman di luaran sana agar customer tuh juga tahu potongan apa yang mau dia potong. Jadi itu ketika customer mau potong terus dia minta potongannya apa, dia tahu potongannya itu dia mau potong apa. Dan si gue sebagai tukang cukurnya itu jadi lebih mudah untuk menerjemahkan potongan apa yang teman-teman customer mau ya. Jadi tukang cukur ya emang ya harus pinter banget untuk memotong rambut, apalagi dengan model-model tertentu. Tapi juga kalian sebagai customer juga harus pinter-pinter juga terhadap model potongan rambut kalian maunya itu dibikin apa gitu ya. Jadi di sini apalagi jasa ya potong rambut, benar-benar kedua belah pihak itu benar-benar harus saling memahami lah bisa dibilang ya. Jadi itu nggak sepenuhnya itu tukang cukur dipaksa, yang bodo amat, gue mau potongnya itu yang bagus. Lu sebagai tukang cukur ya
tugas lu potong, gue nggak tahu apa-apa, yang penting bagus. Kalau kayak gitu jujur gue nggak bisa, karena gue nggak bisa menerjemahkan isi kepala seseorang tanpa mengetahui lu maunya gimana, terus gaya lu sehari-hari gimana, pakai produk atau enggak gitu. Dan semoga dibuatnya video ini gue bisa membantu ya buat customer yang mau mencari model potongan rambut. Oke, di dalam video ini gue langsung potong bagian atasnya ya, dimana tahap bagian samping yang gue rasa udah cukup untuk membuat fade-nya. Di sini bagian atasnya cuman gue potong dikit doang. Jadi karena dia juga belum beberapa lama ya potong sama gue, sekitar 2 minggu. Dan dia tiap potong itu pasti bikinnya fade, dimana potongan fade itu sekitar 3 hari aja udah biasanya fade-nya udah hilang ya. Karena potongan fade itu kan perbedaan dari warna gelap ke terang. Jadi rambut numbuh dikit aja fade-nya udah pasti menghilang. Tapi untuk dibilang rapi mah masih hanya saja fade-nya yang menghilang. Terus gue potong lagi bagian atasnya, masih pada bagian atas ya. Dan potongan atas bagian ini juga nggak gue sasak ya, karena gue di sini cuman potong ujungnya doang. Dan biasanya untuk model-model rambut yang atasnya pendek ini gue jarang sasak atau menggunakan thinning scissor atau gunting penipis, karena nanti akan berimbas pada pertumbuhan rambut dan juga rambutnya nanti itu jadi panjang pendek dan menimbulkan ngembang dan juga jigrak ya untuk potongan rambut pendek. Itu menurut gue ya, persepsi gue, tiap cukur beda-beda. Kadang gue juga hargain, kadang tukang cukur A, B, C menurut dia bagusnya gini gitu, dan gue juga punya opini sendiri, menurut gue bagusnya gini. Jadi bisa disesuaikan juga dengan kemauan customernya. Di sini dia juga nggak mau disasak atau penipis ya. Dan ini adalah penampakan sebelum dan sesudah gue memotong. Memang perbedaannya pada bagian samping ya, di mana gue lebih hanya membuat fade-nya doang. Oke, mungkin itu yang bisa gue share, gue sampaikan di sini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mencari model potongan rambut. Terima kasih sebelumnya sudah menonton Sans Barber. Assalamualaikum.